Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pemrograman akuntansi 2. Kali ini di pertemuan kedua kita akan bahas tentang pembuatan database, table, trigger, dan view. Silahkan kalian buka dulu modulnya. Nah, di sini pertemuan kedua di awal yang akan kita bahas terlebih dahulu database, model, dan tabelnya dulu. Nanti baru dilanjutkan dengan trigger dan view. Poin pertama, kalian buka dulu PHP MyAdmin, lalu buat database dengan nama dbsia2. Kita buka localhost, ya, /php MyAdmin, lalu kita buat database-nya dengan nama dbsia2. Dikarenakan dbsia2 saya sudah ada, ya, maka saya agak memodif sedikit, tidak menggunakan angka 2 agar tidak terjadi tertiban, ya, datanya. Saya mencontohkan ke kalian yang baru dengan nama dbsia. Tapi untuk kalian semuanya harap menggunakan namanya dbsia2, ya, seperti ini. Ini saya hanya mencontohkan menggunakan dbsia. Lalu di create. Oke, kalau sudah database-nya sudah masuk, kita setting, ya. Nah, di sini kita setting database-nya di env. Berarti kalian buka Visual Studio Code, ya, buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kalian open folder. Nah, di htdocs, ya. htdocs cari project yang kemarin kalian buat. Ya, kemarin kalian buat project SIA2, ya. Project SIA2. Nah, kalau saya buatnya project SIA, biar tidak tertiban juga nih project yang lama saya. Project SIA, saya pilih, ya, kalau kalian tetap dengan SIA2. Select folder, lalu di env, ya, di parent, ya, parent projectnya ada env, diklik. Nah, kemudian masukkan DB database-nya. Tadi apa yang kalian buat nama database-nya? Ya, di sini saya pakai DB SIA. Kalau kalian harus kayak gini, ya. Ya, sekali lagi kalian tetap dengan DB SIA2. Kalau saya pribadi DB, ya, saya pribadi DB SIA. Kemudian kita kembali lagi ke modulnya. Nah, di sini, ya, DB database. Kemudian kita buka terminal, ya. Lalu kita buat model dengan nama Barak. Kita pakai terminal dari Visual Studio Code-nya. Ya, di sini sudah ada. Kalau kalian nggak ada, misalkan hilang seperti ini, ya, tapi buka new terminal. Nah, seperti ini, ya. Lalu buat PHP artisan make, ya, model barang, ya. Kita lihat ejaannya sekali lagi di sini, ya. PHP artisan make _2 model barang. Pembuatan nama model, ya, diawali oleh huruf besar, jangan lupa, itu wajib, ya. PHP artisan make model barang, lalu di enter. Kita tunggu progresnya. Nah, jika tampil seperti ini, tandanya ada library yang belum diinstal, ya. Nah, kita coba flashback ke pertemuan 1. Kita buka modulnya. Nah, di sini kemarin di pertemuan 1 ada install library DOM PDF. Ya, kita coba
install kembali ya. Composer require Berry VDH Laravel DOM PDF. Nah, di sini kita ketik Composer ya, Berry VDH ya. Kita lihat lagi ejaannya jangan sampai salah. Oke, Berry VDH. Benar ya. Slash Laravel DOM PDF. Kita install dulu. Biarkan dia berjalan. Kalau ada notif seperti itu, bisa kalian identifikasi ya. Kekurangannya di mana. Nanti setelah install DOM PDF, kita install suite alertnya ya. Biarkan dia running dulu. Nah, hasilnya seperti ini jika sudah selesai semua. Selanjutnya kita install suite alert ya, jika memang belum ya. Composer require relationship suite alert. Composer require relationship ya. Suite alert. Kurang strip ya. Kalau sudah di enter, ya, sedang berjalan installingnya. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah kita coba cek di vendor, dari VDH masuk, real receipt masuk ya. Oke, sudah masuk. Baru coba kita buat model yang tadi. Kita bisa mundurkan. Nah, ini PHP Artisan Make model barang, coba kita enter. Nah, sudah bisa ya. Model create successful. Kita bisa lihat di sini. Nah, di bawah provider ini sudah ada model barang ya. Nanti kita bisa lanjutkan pembuatan model tadi. Setelah model barang, kalian lanjutkan buat semua model yang ada di sini ya, sampai O ini kalian buat modelnya. Perhatikan penggunaan huruf besar kecilnya ya. Silahkan dibuat dulu model dari mulai supplier, tambahkan sampai dengan laporan. Kalau sudah dibuat, ya semua model ya akan tampil di bawah provider seperti ini ya. Ya, akan ada list model yang sudah kalian buat semua, tampil seperti ini. Ya. Baru kalau sudah modelnya semua tampil, kalian lanjutkan ke pembuatan migration ya. Pembuatan migration. Nah, di sini ada migration barang ya. Pertama, PHP Artisan Make Migration barang. Nama tabel di sini ya, jangan sampai salah. Jadi migration ini akan membuat tabel. Kita buka di terminalnya. PHP Artisan ya. Make migration barang. Kalau sudah di enter, sedang dibuat ya. Sedang dibuat migrationnya. Nah, nanti kalau sudah
kita buat nih field ya yang berhubungan dengan tabel barang. Kita cek kembali apakah sudah selesai. Nah, sudah ada. Ya, kita lihat di database lalu di migration. Nah, ini ada barang ya. Double klik. Nah, di sini ada function up. Ya, di function up ini kalian masukkan coding ini. Ya, di function up tadi kalian masukkan coding ini. Oke, nah bentuknya seperti ini. Ada skema, create. Nah, ini nama tabelnya, barang. Kemudian string table, ya. String table di sini string ini tipe data. Kemudian di sini diikuti oleh fieldnya kd_brg, size-nya 5. Kemudian di sini ada identitas primary atau kunci, ya, kunci primary. Kemudian nama barang juga size-nya 5, ya, tipe datanya string. Lalu harga di sini tipe datanya integer, stok juga tipe datanya integer di sini ya. Nah, seharusnya diganti integer. Yang sifatnya numerik atau bilangan ganti menjadi integer. Nah, kalau sudah di sini kita migrate ya pakai PHP Artisan migrate. Kita coba. Nah, di sini kita coba PHP Artisan migrate. Nah, kita coba cek di PHP My Admin. Ya. Cek di PHP My Admin di DBSIA ya tadi ya. Nah, barang ada strukturnya. Nah, tadi ada ya yang sudah kita buat. Ini primary, string itu kalau di PHP admin jadi varchar ya, ini integer ya, size-nya 11 defaultnya. Kemudian setelah itu kalian buat, nah yang ini ya, supplier, kemudian lihat primary key-nya, varchar di sini berarti string ya, nanti di code-nya, di migration-nya itu pakai string, jangan lupa, jangan kalian tulis varchar. Ya, kalau yang lain silahkan date, integer sama ya. Ini juga tuh sampai dengan tabel jurnal ya. Sampai tabel jurnal. Nah, silahkan dibuat dulu ya. Silahkan kalian buat sampai dengan tabel jurnal. Nah, ini di sini. Jadi kalau sudah baru kita buat triggernya. Kalau sudah dibuat semua migrationnya ya sampai dengan jurnal, nah jangan lupa di migrate ulang ya. Tadi kan baru barang ya, kita masukkan ke PHP admin ke table DBSIA 2. Nah sekarang sisanya tadi kan dari mulai supplier sampai jurnal kan belum di migrate, baru kita migration ya, buat migrationnya. Sekarang kita migrate PHP Artisan migrate, jalankan. Nah kalau sudah cek masuk nggak gitu ya. Nah, masuk semua ya. Cek tabelnya di sini masuk. Berarti semua tabel yang kalian buat tadi ya sudah masuk ke database DBSIA 2. Selanjutnya kita buat trigger. Trigger itu untuk apa sih gitu ya? Jadi trigger ini sebenarnya sebuah kumpulan prosedur ya. Mulai dari insert, update, delete.
dia bisa digabung dalam satu trigger. Nah, nanti trigger ada beberapa trigger yang kita buat. Di sini ada trigger bersih tempesan. Yang pertama, gunanya untuk mengosongkan tabel tem pembelian ya. Pertama kita buat ini dulu, yang pertama nih. PHP Artisan Make Migration Trigger bersih tem pesan. Nah, di sini nampil nih dia nih. Ya. Kita buat dulu ya. Kita buat dulu. PHP Artisan Make Trigger Make Migration Trigger bersih tem pesan. Make Migration Trigger bersih tem pesan. Tem pesan. Jalankan. Nah, dibuat. Nah, triggernya sudah ada di sini ya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang ada function up, ada function down di situ ya, function up dan function down di migration trigger bersih tem pesan. Nah, kalian masukkan nih, di up kalian masukkan coding ini, kemudian di down kalian masukkan coding ini, ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah memasukkan coding tersebut. Nah, ini sudah dimasukkan ya di function up, di trigger bersih tem pesan, dan di function down. Selanjutnya kita buat satu trigger lagi ya. Jadi sudah kita buat di sini nih. Sekarang satu trigger lagi, trigger tambah. Ya, trigger tambah kita buat. Trigger tambah. Nah, sudah jadi triggernya. Nih, kalau sudah, masukkan lagi nih coding yang ini nih untuk yang trigger tambah. Nah, ini trigger tambah ya, sudah dimasukkan di function up dan function down-nya. Selanjutnya, kalau sudah dimigrate ya, nah, migrate kembali karena ada penambahan trigger bersih, tem pesan dan trigger tambah. Kita migrate. Nah, kita pakai PHP Artisan Migrate, jalankan. Ya, masuk ya. Ini dua ke migration-nya. Selanjutnya kita buat view. View adanya di PHP MyAdmin. Ya. Buat view di PHP MyAdmin. Buka PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini view itu buatnya di sini ya, di tab SQL. Nah, tab SQL kita lihat codingnya. Kita buat view namanya view tem pesan yang pertama. Berarti coding ini nih. Ya, coding ini kalian masukkan ke sini ya, ke SQL ini kalian masukkan. Nah, codingnya untuk view tem pesan seperti ini sudah dimasukkan kalau sudah di go ya. Kalau kalian sudah masukkan di SQL lalu di go. Nah, kalau masih ada error seperti ini ya, kalian cek. Nah, di sini
unknown kolom barang titik harga in field list. Ya, barang titik harga, kita cek di mana nih. Barang titik harga di concat. Ya, barang titik harga. Tadi di tabelnya, saya copy dulu. Tadi di tabelnya, di tabel barang, kita cek. Ya, di tabel barang. HRG ya. Nah, kalau ada kesalahan, kalian tinggal back. Di sini berarti HRG. Ya, ini juga barang titik HRG. Kita cek yang masih ada harga-harganya. Kalau sudah ada, ya kalau tidak ada, kita go kembali. Nah, berhasil. Ya, ini ada table, ini ada view. Ya, view-nya ada view temp pesan ya, berhasil dibuat. Kalau sudah, nah, kita buat lagi view tampil pemesanan ya, masih ada 3 view, 4 view ya sampai stok. Kalian buat nih, 4-4-nya. Ya, 4 view ini kalian lanjutkan. Caranya gimana? Sama kayak tadi, ya. Masih di DBSIA, ya. Kalau kalian DBSIA 2, masih di SQL. Nah, kalian lanjutkan yang ini, yang point view tampil pemesanan. Nah, untuk view ya, yang sisa 4 tadi, yang tampil pemesanan, tampil pembelian, lab stok dan lab jurnal ini sudah ada ya. Tadi saya sudah kalian tambahkan ke database-nya. Berarti total akan ada 5 view yang digunakan untuk project SIA ini ya. Oh ya, saya lupa mengingatkan ketika kalian membuat view ya, saya ambil contoh ini lab jurnal. Tanda petiknya ini bukan tanda petik biasa ya, yang di samping enter, tetapi tanda petik ini letaknya tombolnya ada di samping angka 1 di keyboard kalian gitu ya. Jadi tanda petiknya agak miring, bukan tanda petik biasa seperti ini. Ini kalau saya ganti, nah ini kan tanda petiknya lurus, itu pasti salah ya, akan merah. Tapi kalau pakai tanda petik yang di samping tombol keyboard yang angka 1 yang agak miring, nah dia nanti akan benar seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi penggunaan tanda petiknya jangan menggunakan tanda petik biasa. Nah, kemudian setelah view-nya semua tampil ada 5, nah berarti selesai ya untuk pertemuan 2 ini. Jadi total tadi kita kerjakan ada beberapa ya, dari mulai controller sampai dengan view terakhir ini. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan step by step-nya, kemudian ketika ada trouble seperti tadi, cara membetulkannya gimana, ini bisa kalian simak dengan baik dan bisa kalian implementasikan ke program kalian. Saya rasa penyampaian saya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.